kembali dengan kalian ketika kita bertemu sekarang, walaupun jam perut sudah mulai menjerit dengan situasi perut lapar ya. Pasti udah lapar kan? Oke, tapi saya lihat kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran. Tapi bukan karena terpaksa nih ya belajarnya ya. Oke. Saat ini kita akan membuka satu materi baru yang belum pernah kalian temukan materi ini. Di SMP juga belum pernah, di SMA belum pernah. Biasanya kalau materi-materi yang kalian pelajari selama ini itu kan sudah pernah dibahas di SMP, kemudian diulang kembali dan lebih pendalaman materinya di SMA. Materi yang sama ada di SMP, misalnya statistik ada juga di SMA, peluang ada juga di SMA, kan demikian ya. Trigonometri juga di SMA ada, tapi lebih tinggi lagi. Nah sekarang ini kita akan mempelajari tentang satu materi baru. Materi integral tentu, ya. Pada materi ini kita punya ada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Namun yang paling utama yang akan kita lihat sini bahwa pembelajaran kali ini bertujuan dengan kegiatan diskusi kelompok dalam pembelajaran integral tentu ini diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta mampu menyelesaikan permasalahan integral dan menghitung luas daerah tumpah dengan konsep integral tentu. Nah, saya ingin memberikan gambar, beberapa gambar. Gambar apa nih? Sawah. Masa gambar daerah perkotaan, ya kan? Di sawah. Sawah ini bentuknya janganlah bahasanya pakai peta. Bahasanya S-nya boleh. Persegi panjang. Jadi kalau bentuk bangunan persegi panjang, segitiga, langsung nampak. Kita kasih nampak terus gambar-gambar bangun datar ya. Oke, bentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang, kamu ingat nggak bagaimana cara menghitung luasnya? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar ya. Kok pakai tinggi lagi? Panjang kali lebar kali tinggi itu bangun apa? Bangun ruang, ya. Jadi panjang kali lebar. Selanjutnya, nah, yang mau saya ambil nih segitiga ini. Anggap ini segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku. Bagaimana cara menghitung luas daerah pada sebuah segitiga siku-siku? Gimana? Apa rumus luas segitiga, menghitung luas daerah segitiga siku-siku? Rumus Pitagoras apa tuh? Bisa pakai Pitagoras. Menentukan luas segitiga. Setengah alas kali tinggi, ya. Luas segitiga, ya, itu berlaku untuk siku-siku ya. Setengah alas kali tinggi. Apakah itu berlaku untuk semua segitiga? Tidak, ya. Untuk segitiga sembarang lain lagi. Ada yang apabila diketahui sisi-sisinya, apa diketahui sudut-sudutnya, atau diketahui satu sudut dua sisi, atau diketahui satu sisi dua sudut, ada banyak ya, dan itu nanti bisa dipakai aturan trigonometri di dalamnya. Oke. Kalau Pitagoras itu memang berkaitan dengan segitiga siku-siku, mencari salah satu sisinya, ya, itu dia. Jadi udah gambar sawah tadi menggunakan rumus panjang kali lebar, segitiga pakai setengah alas kali tinggi. Nah kalau gambar yang ini sawah. Saya nggak usah lihat sawah bertingkatnya, satu aja. Saya mau ambil satu aja ini. Setengah lingkaran, siapa yang bisa menjamin itu gambar setengah lingkaran? Yang bisa jamin ada? Enggak. Gambar apa itu? Berbentuk apa itu? Segitiga juga. Mana segitiganya?
Yang bilang lingkaran tadi siapa yang berani membuktikan bahwa itu adalah gambar setengah dari lingkaran? Lingkaran itu salah satu ciri-cirinya apa tuh? Punya diameter yang sama kan, kalau ditarik dari mana aja dia diameter ya, punya diameter. Kemudian dia punya jari-jari juga sama, berarti dia punya titik titik tengah itu biasanya istilah titik tengah itu di mana itu? Waktu kita belajar statistik itu kan ada titik tengahnya kan, nanti akan muncul juga di sini. Di tengah titik apa tadi? Titik pusat. Ya, titik pusat lingkaran dengan jari-jari jarak yang sama ke semua keliling lingkaran itu ya, sisi keliling lingkarannya. Nah, kalau dia tidak seperti ini, bentuknya berbentuk kurva. Ya, kalau saya tarik dia gambarnya kan begini. Pernah gambar kurva ya? Ya. Jadi kurva yang macam banyak fungsinya gitu ya, banyak fungsinya yang ada di situ. Nah, kemudian ini kan sudah ya, menghitung luas ini, daerah ini, ada yang tahu nggak? Belum tahu. Nah, selanjutnya lihat ini. Ini jembatan. Jembatan ini juga kita juga akan mencarinya dengan cara yang sama seperti gambar sawah tadi. Kita dapat menggunakan rumus yang sama untuk menghitung luas ini, ya. Luas bawah jembatan yang kosong ini, ya. Kita bisa menggunakan rumus yang sama. Rumus yang digunakan adalah menggunakan rumus integral, ya. Jadi integral itu digunakan untuk daerah-daerah di bawah kurva yang mau kita hitung berapa luasnya. Ada yang tahu nggak bentuk bangunan apa yang pernah kamu lihat berbentuk kurva? Dia tidak berbentuk segitiga, nggak berbentuk persegi panjang, dia nggak bentuk limas, nggak berbentuk pris, apalagi banyak lah, tidak berbentuk lingkaran, hanya berbentuk kurva begini. Ada yang pernah lihat? Gunung, masjid kata kubahnya itu ya, kubahnya itu, ya. Itu kalau seandainya kita ambil bangun datarnya, tidak semuanya, itu kan keliling ya. Kalau kita ambil tengahnya itu, ya, tengahnya itu kan kubah itu kan sama seperti ini ya, kubahnya keliling ya. Tapi kalau sekilas kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Terus apa lagi? Atap apa? Atap stadion mana? Harapan Bangsa. Oh iya, bentuknya kan tidak agak miring begini dia ya. Stadion Harapan Bangsa. Ya, dia agak begini dia ya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Ada? Yang sering dipakai laki-laki? Topi lidah itu. Nah, bagian depannya itu kan bentuknya begini juga ya. Nah, jadi kalau topi bentuknya seperti itu juga bisa dengan menggunakan integral. Kita juga bisa menghitung luasnya. Berapa sih luasnya ya? Di situ. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan lagi ini. Ini kebetulan ibu foto untuk malam hari. Malam di mimpi, Mas. Di malam di mimpi. Nah, lihat ini kebetulan gambarnya waktu malam. Tapi kalau seandainya siang mungkin lebih nampak ya, itu nanti tiang-tiang jembatannya itu ya. Kalau saya gambarkan ini begini. Di bawahnya ini ada tiang-tiang yang punya jarak yang sama. Ya. Yang jelas jarak ini dengan ini sama ya. Oke. Nah, di dalam integral kurva ini dengan garis-garis seperti ini dikatakan partisi-partisi ya. Ini partisi-partisinya. Dengan menggunakan partisi-partisi ini akan memudahkan kita menghitung luas sebuah daerah di bawah kurva ya. Luas sebuah daerah di bawah kurva ini kurvanya ya, akan hitung luasnya. Caranya kita akan menghitung dulu berapa luas ini, ditambahkan luas ini, ditambahkan luas ini, tambahkan luas ini, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Akan banyak ini
banyak partisinya, ya, dia akan mendekati nilai sesungguhnya. Sekali lagi, semakin banyak partisinya, maka dia akan mendekati nilai yang sesungguhnya. Kalau partisinya kecil-kecil, ya misalnya partisinya sedikit, berarti jaraknya lebih panjang, ya, nilainya masih agak jauh lagi dari nilai sesungguhnya. Tapi kalau semakin banyak, ketelitiannya semakin lebih akurat lagi, ya. Jadi semakin mendekati nilai yang sesungguhnya. Jadi dalam menghitung luas sebuah daerah di bawah kurva, ya, sebelum kita menggunakan integral itu, nah kita akan menghitungnya satu persatu sesuai dengan partisi-partisinya, ya. Partisi-partisi ini akan lebih muncul ketika kita akan membahas soal berikutnya. Nah, perhatikan kurva berikut ini, daerah yang di katakan aja ini daerah Tanah Abang. Tanah Abang juga kali ya, tanah ibu aja ya. Ya, anggap ini sebuah area tanah. Ya, ini kan sebenarnya kan panjang lagi kemari ya. Tapi tanah saya itu sudah dibatasi. Batasannya dari A sampai B. Itu dia punya jarak dari A sampai B. Nah, di sini bidang tersebut dibatasi oleh sebuah kurva fx ya. Dibatasi ini kan makin lama luas, inilah batasannya. Dengan garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Biasanya kalian menyebutnya dengan ini X1, ini X2. Bagaimana kalau kita dihadapkan kepada masalah untuk menghitung luas daerah pada bidang yang diarsir tersebut? Tadi saya katakan kan kita dengan membuat partisi-partisinya. Nah, partisi-partisi itu dapat dibuat seperti ini. Dia punya jarak yang sama ya. Sebentar saya buat. Kita coba 4. Kita bagi 4 ya. 4 buah poligon yang sama panjang, anggap dia sama panjang ya. Jadi terbentuklah 4 buah poligon. Kita kan menghitung berapa luas semuanya kan? Untuk menghitung berapa luas semuanya, berarti kita hitung dulu berapa luas daerah pertama. Katakan luasnya itu di sini A1, A2, A3, A4. Bentuknya persegi kan? Nah, dia bentuknya persegi. Tadi udah hitung luas persegi pakai apa? Panjang kali lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Dia punya lebar yang sama panjang ya, sama dia. Ini kita misalkan sebagai delta X. Ya, delta X di sini dengan delta X ini sama. Kemudian Fx ya, sebagai panjang X ini tidak punya nilai yang sama panjangnya. Semakin dia ke atas kan semakin panjang. Ya, semakin tinggi dia baru dia semakin rendah lagi. Jadi kita harus menghitung luas ini. Berarti nanti seandainya ini delta X ini sebagai Fx, ya, katakan delta 1x F1x. Berarti ini panjang kali lebar di sini ditambah panjang kali lebar yang ini ditambah panjang kali lebar yang ini dan tambah panjang kali lebar yang ini. Ya, itu dia. Kalau saya ambil satu persatu akan muncul seperti gambar ini. Nah, ini saya ambil satu partisinya ya. Tadi ada 4 kan? Ini saya ambil satu. Nah, ini dia tadi delta X-nya. Ini Fx. Sudah? Berarti untuk menghitung luas ini, tadi kan kita misalkan luasnya dengan A. Ini katakan A1, ya. Berarti berhitung luasnya ini berarti panjang kali lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Makanya A sama dengan Fx kali delta X. Fx kali delta X. Kemudian perhatikan lagi. Bila jumlah
jumlah persegi panjang kita banyak jadi 4 dengan lebar yang sama, namun tinggi fx-nya berbeda-beda nih, saya bilang tadi ya. Maka keadaannya akan terlihat seperti gambar berikut. Luas keseluruhan persegi panjang yang saya katakan tadi, A sama dengan A1, ya. Ini tadi kita misalkan dengan A1 ditambah A2 tambah A3 tambah A4 sama dengan panjang kali lebar untuk A1 tambah panjang kali lebar juga untuk A2, maka dikatakan F2, ditambah panjang kali lebar A3 untuk F3 ini, kemudian panjang kali lebar juga untuk A4. Ya? Ya. Berapa total semua luasnya tadi? Ya, dijumlahkan lah dia kan? Ya. Karena total jumlah luas keseluruhan berarti karena sudah dibagi-bagi, berarti dijumlahkan semua. Nah, waktu kelas 1 kan ada belajar tentang notasi sigma, ya kan? Sigma ini lambang dari penjumlahan. Karena kita mau menjumlahkan luas daerah pertama ditambah 2, ditambah ketiga, ditambah yang keempat, ya, berarti dia punya interval dari 1 sampai 4. Makanya A atau luas keseluruhan sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju 4 atau I sama dengan 1 sampai 4 Fix kali delta X, ya. Fix kali delta X dia tetap berpengaruh pada si fungsi, ya. Berapa fungsi yang diberikan untuk ini tadi, ya. Nanti nilai yang ada di bawahnya ini harus dimasukkan ke dalam fungsi tersebut, fungsi kurva yang diberikan. Sebelum saya lanjut kemari, ada yang mau bertanya? Paham ya? Oke, nanti paham kalian itu akan kita uji dengan sebuah soal. Oke, lihat kemari. Ini kan dia tadi kurvanya tadi ini ya. Misalkan kurvanya tadi adalah fx. Ini bisa apa aja? Y kan sama dengan fx ya. Fy sama dengan x. Nah, jadi y sama dengan fx. Luas daerah L didekati dengan jumlah sama semua luas persegi panjang tadi. Lihat ini ya. Ini kan x1, x2, x3 atau kita lambangkan dengan xi. Ya. Ini kan xi ya. Xi kalau dia poligon yang pertama berarti x1. Poligon yang kedua berarti x2, poligon ketiga dan seterusnya. Sampai ini kan ini titik-titik bisa banyak ya, kita nggak tahu berapa dibagi berapa nanti poligonnya. Katakannya aja poligon terakhir itu sebagai xn yang kesekian, maka delta xn itu sama dengan xn yang ada di sini, i-nya diganti dengan n. Oke? Tadi saya bilang waktu kalian ada bilang titik tengah, ya kan? Ya. Titik tengah ketika belajar statistik. Kalau titik tengah dulu tabel, ini diberikan tabel. Ini jaraknya 6 sampai 10, ya kan? Dan seterusnya. Titik tengahnya ini berapa? Berapa x-nya? Ini katakan data. Ini xi 7,5. Kenapa bisa 7,5? 8. Ada yang bilang 8. Ada yang bilang 7,5. Yang benar berapa? 8. Kenapa bisa 8? Titik awal tengah. Gimana cara menghitung titik tengah? Titik awal ditambah titik akhir dibagi 2. Oke, 6 tambah 10 per 2. Begitu juga dengan ini. Ya. Nanti kan diberikan diletakkan dia pada sebuah sumbu koordinat. Ya. Katakan pada sumbu x seperti ini, sumbu x, sumbu y. Misalkan dia mulai sini ini 1, ini 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, pada sumbu x. Berarti berapa titik tengah ini? 1,5. Oke, 1,5. Ini 2,5 ini 3,5 dan seterusnya. Nah, nilai titik tengah ini akan kita masukkan ke fungsi soal tadi. Ya. Jadi, berapa nanti titik tengahnya kita masukkan ke dalam fungsinya. Kalau x-nya sama dengan 2,
delta X. Ingat, delta X jaraknya sama untuk setiap poligon ya, yang sama. Kalau dia punya nilai yang sama, misalnya ini 2 kali X ditambah 3 kali X ditambah 4 kali X. Seandainya X-nya dikeluarkan, boleh nggak? Tidak. X-nya dikeluarkan, boleh nggak? Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena X ini apa variabel atau apa? Atau apa? X itu memang sebuah variabel. Ya. Nah, masing-masing ini punya X loh. Ya. Kalau X-nya saya keluarkan, boleh nggak? Nggak boleh kamu. Kenapa nggak boleh? Kalau Ya. saya buat begini, 2 tambah 3 tambah 4 dikali X. Nah, itu dia kenapa nggak boleh? Boleh X yang Tadi dibuang. dibuang, ya dikeluarin. Saya bilang dikeluarin. Dikeluarin boleh tuh. Iya, Dikeluarin. ya. Jangan diceraikan, suami orang dia masih cinta. Ya, kasihan. Ya, Jadi dia ini kan punya pasangan, walaupun dia poligami dia ya. Dia dipasangkannya si 2, dipasangkannya si 3, dipasangkannya lagi si 4. Ya, Kalau kita mau. ya, jangan ada yang mau ya. Jadi dia artinya dia memiliki mereka semua. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 dikalikan X. Nah, jadi ini juga demikian. Boleh kamu buat nanti perkaliannya begini. L itu kan 2 seluruhnya, atau tadi kita lambangkan dengan A ya. Ini boleh dilambangkan dengan A juga boleh. Jadi F XI kali delta XI ditambah F X2 dikali delta X2 dan seterusnya. Boleh delta X-nya ini kamu keluarkan karena dia punya jarak yang sama kan? Ya. Sehingga hasilnya bisa nanti seperti ini. L sama dengan F X1 ditambah F X2 ditambah menuju N. Saya pertegas ini ya. L sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N. F X I I-nya nanti 1, 2, 3 sampai N ya. Baru dikalikan dengan delta X ya. Kalikan dengan delta X. Inilah dia rumusnya. Tujuannya nanti ke sini bukan untuk menghitung luasnya. Ya, itu luasnya. Tadi saya katakan semakin banyak partisinya, semakin mendekati nilai yang sesungguhnya. Nilai yang sesungguhnya ya, nilai sesungguhnya nanti akan dinotasikan dengan lambang integral ya. Lambang integral yang akan kita sesuaikan nanti. Benar nggak? Kita mau membuktikan. Benar nggak rumus ini tadi, cara ini tadi, ya, dengan lambang integral yang diberikan, apakah semakin banyak poligonnya, apakah sama dengan menggunakan integral tadi, ya? Sistem perkalian ini disebut jumlah Riemann, ya. Oke, ini udah paham tadi caranya aku bilang ya? Kalau sudah paham, tolong dibentuk kelompoknya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi dengan berkelompok ya. 30 dalam bentuknya. Oke. Langsung kalian nggak akan sudah? Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kertasnya sayang. Semangat. Hilang antumnya. Sudah? Saya mau jelaskan tentang soalnya. Perhatikan dulu kemarin. Soal yang pertama, ya, kan sudah dibagi ya. Soal yang pertama, ini kan rupanya Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Yang pertama dia disuruh hitung luasnya, ya. Tak hitung taksiran luasnya, jadi masih
taksiran ya, perkiraan ya, perhitungan sementara. Jadi dia dibagi dari 0, 0,5, 1, 1,5 dan 2 ya. Sekali lagi 0, setengah, 1, 1,5, 5. Jadi ada berapa partisinya? 4 ya. 4. Nanti setelah dia partisinya ada 4, berarti bentuklah poligonnya tadi. Sudah? Nah, yang kedua ya, yang kedua gambarnya berbeda, kurvanya berbeda ya kan? Sudah lihat di soalnya kan? Dia diminta caranya sama juga. Sama-sama tolong kamu bagi dengan partisi yang sama. Jadi jarak partisinya 0, setengah, 1, 1,5 dan 2. Jadi sama-sama. Semuanya diubah menjadi 4 partisi. Oke? Oke. Perhatikan kembali lembar jawaban kamu. Untuk soal nomor 1 ya, saya akan jelaskan. Tapi untuk yang kedua itu kerja kamu sendiri. Ini yang pertama tadi, soal yang pertama 0, ini 0,5, 1, 1,5 dan 2. Sudah jelas ya pembagian partisinya ya? Nah, dibentuklah lihat di poligon-poligonnya ya. Ini fungsinya Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Luasnya, jadi sigma 1 menuju 4 F XI kali delta X. Berapa delta X-nya? 0,5 karena sudah ada di situ. Ada. Kalau seandainya saya tidak katakan 0,5, berarti kamu harus tahu jaraknya ini kan sama ya? Jaraknya sama, berarti dia 0,5 jaraknya kan? Dan dia juga punya jarak sama untuk semua poligon. Oke? Ini berarti dari sini 0 sampai setengah. Berapa titik tengahnya? 0 tambah 0,5. Kok tambah 1? Bagi 2 dulu. Ini kan nanti 0,5. Nah, lihat dulu. Ini di sini ini kan 0,5. Ini 1. 1,5 ini 2. Kan kita mau tahu titik tengahnya kan? XI kan titik tengah. Untuk mengetahui berapa titik tengahnya ini caranya 0 ditambah 0,5 dibagi 2. Iya, 0 tambah 0,5 bagi 2. Dapatlah sini berapa nilainya di sini? 0,5. Ini juga begitu, 0,5 tambah 1 bagi 2. Dan seterusnya. Nah, ini 0 tambah 0,5 bagi 2 tadi dapatnya 0,25. Masukkanlah nilai 0,25 ini seperti saya katakan tadi pada fungsi di soal. Y sama dengan X kuadrat tambah 1, berarti 0,25 pangkat 2 tambah 1. Tulislah hasilnya di sini. Oke? Nah, sekarang setelah dapat di sini, ini masih nilai titik tengah ya? Masukkanlah nilainya di sini, di titik tengahnya baru delta X-nya. Kemudian sudah kamu masukkan ke fungsi, tulislah sini hasilnya. Isikan dengan titik tadi yang kosong. Setelah itu jumlahkanlah yang keempat partisi ini tadi, 4 poligon tadi, ya. Setelah itu kamu jumlahkan, buat jumlahnya di sini. Sudah dapat jumlahnya, kalikan dengan delta X yang 0,5. Sudah dapat, tulislah hasil akhirnya, ya. Hasil akhir ini kalau dalam bentuk integral, karena kan hitung luas daerah, ya. Hitung luas daerah, kita kan belum tahu dia dalam ukuran apa, makanya selalu kalau menghitung luas daerah itu dikatakan dengan satuan luas. Nah, ini kalian isi sesuai dengan kalimat yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, saya kasih waktu berapa menit untuk mengerjakannya kira-kira? 20 menit. Sekalian aja dengan pulang bawa PR ke rumah, Bu. Oke, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke?
Silakan. Padahal cuma tulis nama. Buat orang aku. Sini. Tadi kan jaraknya itu kan delta x, dan semua sama. Kalau makin banyak, makin besar dia, ya kan luasnya berarti semakin kecil ya, ini kan makin sedikit. Apa tuh yang tadi saya giniin? Apa yang itu apa? Poligon setelah dia bentuk? Kan partikel dalam kimia, partisi. Fisika itu dia semuanya juga perhitungan matematika di sini kan? Partisi. Jadi kan nilai akan mendekati. Jadi Semakin kecil berarti partisinya semakin banyak kan? akan semakin mendekati dengan nilai Semakin banyak ya. Semakin tinggi mendekati nilai berikutnya. Formula sama kan? Caranya sama. Cuman yang pertama ada dibantu kan? Nah, ini nggak ada. Silakan kamu bereksplorasi sendiri. Rumusnya dulu. Gimana? Fungsinya yang beda. Dari titik tengahnya sama nggak tuh? Hah? Coba lihat lagi. Titik tengahnya sama nggak? Kalau sama, kebetulan sama ya. Iya, itu jelas hasil tidak sama karena gambarnya aja juga beda fungsi dia kan. Berarti 0 sampai 2 ada berapa? Ada 2 ya. Nah, 2 dibagi 3. Kalau itu kan 2 dibagi 4 depannya 0,5. Maka delta X-nya 0,5. Kalau dia dibagi 3 berarti 2 dibagi 3.
Ayo, ini salah nih. Ayo. Ini 1,25 masukkan kemari ke kuadrat. 1,25 dikali 1,25 tambah 1. 2,25 ditambah 1 tadi. Pas ya? 2,526 pas. Kalau ini 0,75. Ya, 0,75. Ini udah ditambah 1 ya. Ayo, waktunya 3 menit lagi ya. Ya semakin kecil tuh. Nah, ini semakin kecil delta X, maka semakin banyak partisi. Sehingga nilai yang diperoleh akan Mendekati nilai luas sesungguhnya. Sudah selesai, dan bisa kita kumpul ya. Oke, kelompok pertama. Kelompok 3 sudah juga. Oke, lihat hasilnya ya. Ada jawaban soal yang nomor 2 benar semua. Tapi yang soal nomor 1 ada yang salah. Kita akan suruh kelompok ini maju ke depan untuk mengecek di mana letak kesalahannya, ya. Oke. Untuk soal nomor 1 saya minta kelompok 3 mengerjakannya. Siapa yang maju? Kita cek nanti ada langkah yang salah tadi mengerjakannya. Nanti kita koreksi bersama ya. Ya. Oke. Yuk, siapa maju? Tulis ulang. Ayo udah kamu aja biar cepat ya. Tulis ulang. Bisa dikembalikan kertasnya. Silakan tulis. Hasil ini karya kamu di papan tulis. Kemudian nomor 2 saya minta kelompok ini kelompok berapa nih? 4. Habis mereka maju, kalian maju kerjakan yang nomor 2 ya. Nanti ambil kertasnya di meja saya.
Siapa yang memberi penilaian terhadap hasil kerja temannya? Kertasnya dikembalikan sayang. Kenapa salah? Di mananya salah? Perkalian. Sampai sini benar? Nah, sini? Benar. Sini? Benar. Yang benar berapa? 4,625. Oke, perbaiki. Silakan perbaiki. Apa benar kalimat, coba lihat tuh pernyataan yang dibawa, benar nggak? Semakin kecil data X semakin banyak partisinya, sehingga nilai yang diperoleh akan semakin mendekati nilai luas sumbunya. Nggak bisa pakainya, oke ya, biar bahasa tidak rancu. Oke, sudah benar? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 3. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Maju dulu. Nanti baru kita buktikan salah atau benar. Kelompok 3 tadi lupa juga tadi menggambar partisinya ya. Memang dia saya minta tadi dia jaraknya sama ya, jarak partisinya sama. Tapi tetap harus kita gambar partisinya. Gambarnya sayang. Ya. Oke, seperti gambar di atas ini ya. Jangan lewat dari garis. Oh begitu? Saya tidak tahu caranya. Siapa yang mau menggambarkannya? Gambar. Kamu kerjakan aja dulu, nanti siapa yang kelompok lain. Kelompok 2 ya, menggambar ya. Gambarkan partisinya nanti. Jadi semuanya maju. Itu mana? Kelompok 2 juga tidak menggambar. Kelompok 1 menggambar partisinya, poligonnya juga jelas ya, dibuat di situ. Berarti hanya satu kelompok yang menggambarnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena tidak menggambar, nilainya kita kurangi. Saya setuju. Boleh untuk kelompok orang. Enggak, karena kami buat, jadi kalau nilainya sama nggak. Semuanya nilainya beda ya. Jawaban oke sama, tapi ada yang kurang, gambarnya. LKS itu mana tadi? Tinggi lagi di sini. Tidak bisa baik-baik. Oke, kelompok 1. Ayo. Sama seperti kelompok gambar nomor 1 tadi. Dia masih buat partisi aja. Jadi diubah jadi 4 poligon ya. Kelompok 2. Dari garis sini, dari sini tarik kemari.
ya, kurang panjang. Ini dari sini sampai kemari ya. Nah, poligon ini ada poligon dalam, ada poligon luar, ya. Nah, ini kalau dia seperti ini berarti dia poligon luar. Tapi kalau poligon dalam berarti dari dalam dia ditarik ya. Dari dalam dia ditarik. Oke, tepuk tangan untuk hasil kerja kita semua. Nah, saya ingin menunjukkan pada kalian ya, menunjukkan pada kalian berikut. Nah, ini untuk partisi yang semakin banyak lagi. Tadi kan partisinya sedikit ya? Ya. Partisinya semakin sedikit. Tadi ketika partisinya sedikit, ya kalau kita kembali ke atas. Nah, sebentar ya. Ketika partisinya sedikit, ya lihat gambarannya ini, dia kan makin banyak jarak yang kosong, ada yang kosong sini ya, ya kosong. Jadi belum mendekati ke garis sempurnanya. Dia harus benar-benar, kan begitu luas, berarti gambar itu harus mengenai pas di garis. Jadi kalau dia semakin jaraknya, data X semakin jauh jaraknya, berarti akan makin banyak daerah kosong yang tidak kena, ya, tidak kena oleh poligon-poligon tadi. Makanya perlu ada tambahan lagi ya, sehingga dikatakan tadi semakin banyak ininya, semakin banyak partisinya, dia akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Jadi katanya di sini muncul ya, jika jumlah persegi panjangnya kita banyak ya, poligonnya tadi diperbanyak menjadi 10 ya, menjadi 10 dengan tinggi fx yang berbeda-beda. Di tingginya berbeda-beda tapi delta x-nya tetap sama ya. Jadi delta x-nya kalau semakin banyak dia poligonnya berarti delta x-nya semakin kecil kan? Hasilnya akan semakin gambar berikutnya kan semakin mendekati dia kan? Ya, semakin mendekati dia kan? Ya. Sini ada jarang lagi. Kalau diperbanyak lagi, lihat semakin banyak lagi dia semakin mendekati. Ya. Ini ada animasinya yang akan membuat kalian lebih nyata melihatnya. Tidak nampak ya. Ini dua poligonnya dua. Nampak kan? Dia belum mendekati. Saya perbanyak poligonnya. 3. Semakin banyak. Cuman semakin banyak poligon semakin mempermudah kamu kan untuk menghitungnya? Tidak. Sulit kan? Malahan tidak bisa. Makin tidak bisa karena semakin kecil jaraknya semakin kecil, tapi dia memang mendekati nilai sesungguhnya, ya. Jadi itu dia, semakin dia ini semakin banyak partisinya, dia semakin mendekati nilai sesungguhnya. Kalau kecil gini lebih enak gampang yang mencari ini daripada rumus integral yang sesungguhnya. Tapi ketika semakin banyak, memang semakin mendekati, tapi semakin susah kita menghitungnya. Untuk itulah para ahli, ya ahli matematika, dia menggunakan menemukan sebuah rumus, ya, yang dapat membuat pengolahan pencarian luas daerah ini semakin, ya. Kemudian, ya, secara tidak kita sadari kata telah membuat tinggi persegi panjang berubah. Jadi ada pola memenuhi keteraturan pola tertentu. Jadi pola bersama x kuadrat tambah 1, ya, sesuai dengan soal tadi. Nah, sigma ini tadi hasilnya ternyata sama ketika
lagi. Apa kesimpulan apa yang bisa kita ambil pada pelajaran kita hari ini? Apa aja yang bisa kita ambil? Belajar nilai integral. Gimana? Semakin banyak partisinya, mendekati nilai sesungguhnya. Oke, apa lagi? Semakin banyak partisi malah semakin sulit kita menghitungnya. Ada lagi? Gimana? Ada? Oke ya. Semua pernyataan kalian itu benar ya. Semakin banyak partisi, semakin mendekati nilai dari 2 sesungguhnya. Tapi semakin banyak, semakin kecil lagi partisinya, berarti dia semakin banyak ya. Semakin lebih rumit lagi kita menghitungnya karena akan banyak poligon-poligon yang harus kita cari ya, kita jumlahkan ya. Untuk itu, ini sebagai penunjang untuk pertemuan kita berikutnya ketika kita akan membahas tentang lambang integral ini, rumus-rumus yang ada dalam integral itu, maka saya beri kalian tugas di rumah. PR. Tadi dapat 2 soal kan? Ada berapa poligon tadi? Ada 4. Maka PR kalian di rumah membagi menjadi 8 buah poligon. Ya, nanti kita lihat hasilnya semakin dia 8, apakah nanti nilainya semakin mendekati dengan dengan mencari dengan tanda integral itu. Ya, oke, siap ya? PR-nya ulangi lagi. 8 buah poligon untuk 2 soal yang tadi ya. Oke, akan kita tulis kembali. Ya. LKS-nya begitu saya nilai nanti akan saya kembalikan, nanti itu jadi pedoman kalian di rumah untuk mengerjakannya, membuat menjadi 8